Halo, halo, halo. Hey. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali Pembahasan ini komik lokal lagi. yes, The Wah, Chronicle of Seven. Seven. Ini Punya- ada dua nih. Ah, Sama ya? Ini yang murah. Jangan gitu. Loh iya, emang. Iya. Ini soalnya set ya? Ya, jadi ini punyanya Mas Brian, Brian Tizi. Tizi Halo, atau Om Brian. Brian KMI. Halo Om Brian. Yang nulis ya, terus artnya yang dari gambar Kelo Alcoholic. Rider. Nah, Mas Kelo Di sini Rider. Alcoholic. Wah, udah ganti Udah ganti nama. Alcoholic. Ya, Alcoholic itu iya Kelo Rider. Alkohol. Bukan, jangan. Enggak, jadi Jangan. ya sudahlah. Ini 2000. Tapi yang jelas aku belum kenal. Halo Mas Alcoholic atau Alcoholic. Mas Kelo Rider. Di sini tahun 2014 ya kalau Betul. nggak tahu kalau yang itu. Ini 2000 sekarang lah, Oh 2025. itu sekarang ya. Ini dari sini 2014. Aku belinya terbitan pertama. Ini kertasnya Di udah Gramedia. menguning dan ini terbitannya Koloni ya, masih di bawah Mas Gupta Mahendra. Iya kayaknya. Ya betul, Iya kan, Mas betul Gupta gitu. Mahendra, Jadi ini salah satu sebetulnya bukan Artefak. ya bukan gelombang pertamanya Koloni karena Iya. sebelum ini udah ada lagi. Nah ini juga udah ada nomor satunya teman-teman. Iya nih. Ya. Nih, Tapi kan di zaman itu tuh memang ya kalau secara data Gramedia mungkin penjualannya tidak memenuhi target atau tujuan gitu. Ya berarti nggak bisa lanjut ke volume Iya. selanjutnya. Ini, Nah, tapi pun begitu aku mengira ini sebenarnya komik orang Cina. Aku kira lo ya. Aku kira. manhwa. Aku kira tuh manhwa, tapi kok koloni gitu loh makanya. Tapi Brian kan Enggak gitu maksud. Bukan gitu maksud. ya ini guyonan Mas Brian. Bukan gitu. Kok kira ini Kamu komik kan luar? Cina juga? Kok kira ini komik luar maksudnya. Ya, Jadi terjemahan lah. Ya. karena gambarnya ini memang halus banget ya kalau Bagus. katanya Mas Bagas kayak Naruto bahkan tuh. Kalau aku mikir ya mirip-mirip kalau dari segi dunia-dunianya kan malah kayak fairy tale. Ya kayak karena gitu, kayak gitu. se-RPG itu. Se-RPG itu itu, betul. makanya aku Karena ada mikir- ras-ras. Iya, ada rasa. Di sini lebih dijelaskan lagi. Ada Oh, dragon, dragons, orcs, ya. nilords, Oh, elf. di situ namanya Nilord ya. Kalau Ada di sini namanya Hirin, ada mankind. Di sini bukan Nilord deh kayaknya. Aku lupa. Ya adalah tapi kayaknya namanya bukan itu deh. Kayaknya Oke, ya, aku nggak tahu oke, ya. Oke. Terus si Hirin ada Mankind. Kan ada Hon kan. Hon yang- ini dia nih, ya, tokoh utamanya nih. hybrid. Hybrid avatar lah istilahnya, avatarnya lah. Kalau yang ini elf nih. Ini Nah. namanya si Rei sama si aduh kok aku lupa. Areh. Areh. Nah, ini kenapa tebal? Karena diterbitkan sendiri sama KMI, sama Mas Brian, sama Mas ininya Kelo. KMI ya ininya. Ya, dan KMI. ditambahin 2 bab. Bab ya. Nah, kayaknya dari ceritanya Mas Brian di sini, sebenarnya 2 bab itu sebenarnya udah ada sejak lama juga. Oh, oke. Gitu. Jadi yang bukan tidak muncul di sini, pastinya duo kreator ini kan udah bikin chapternya setelah ini ya, Iya, tapi iya, karena iya, nggak iya. lanjut di koloni. Tolong koreksi teman-teman di kolom komentar, apakah sebenarnya pernah ada volume keduanya apa enggak? Oh iya Aku ya, nggak tahu juga. boleh. Gitu. Kalau Bisa misalnya- aja kita salah. gitu. Mungkin aku juga belum beli jadi juga. jadi apa mungkin kamu baca terus nggak beli lagi gitu. Ya kalau beli ini ya ini masa ya nggak beli lagi. Gitu. Jadi habis itu sama Mas Brian sama Mas Kelo diterbitkan ulang independen dan kemudian ditambahin chapter yang udah dibikin udah gitu. dibikin. Ada 8 apa 9 ya? Aku kok lupa. Nah, di sini tuh jadinya sebenarnya ini kan 6 chapter ya. Iya, ini 6 bab. nih, ini 6 bab. Ada 2. Sebenarnya 7 bab karena dari 0. Oh iya betul. Iya, ini 7 betul, bab. Betul. Kalau kita harus hitung nolnya juga. Nolnya ini ada bab 0, teman-teman. Betul. Nah, terus kemudian ada 2 bab tambahan kalau nggak salah katanya Mas Brian, aku baca di mana ya? Aku lupa ya. Baca bab di mana? Apa di Facebook apa di mana gitu. Nah, masalahnya Mas Brian di sini itu table of content-nya ada 9 ya. gambar yang artinya ada 9 ada bab. 9 bab. Masalahnya ada bab 0. Benar. Harusnya kalau ada bab 0 jadi 10. 10, iya betul. Nah, di sini itu tidak ada bab 7. Iya, Dari bab 6 langsung bab 8. ini bab 8 gitu. Dan di dalamnya juga nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Nah, nggak ada. apakah salah tulis? Harusnya 8 itu 7, yang 9 itu 8, aku nggak tahu. Atau iya, memang ada bab yang Disembunyikan. disembunyikan atau Seru.
salah taruh atau itu kita nggak tahu tahu. ya, Tapi kalau bener sih. salah taruh kayaknya enggak karena ceritanya Berlanjut ya? nyambung. Dari bab 6 sama 8 Soalnya kalau misalkan tadi kamu bilang nyambung, iya, tapi kalau misalkan 6-nya flashback kan bisa juga. Iya, bisa juga. Sebenarnya kan kita Bisa nggak tahu juga. ya, maksudnya di komik ini juga cukup banyak flashbacknya juga dan cerita-cerita masa lalunya, basic lore lah istilahnya itu juga cukup banyak. Jadi kita juga nggak tahu nih apakah memang ini kita kelewatan bab atau memang salah penamaan bab. Aku nggak tahu gitu. Ya. Jadi itu satu hal tentang sebelum kita masuk ke cerita ya. Ya. Kita produk dulu. Produk jelas kertasnya berbeda. Ya, betul. Antara yang koloni sama yang KMI. Yang koloni. Ini HD remaster lah, menyenangkan. Kualitasnya Lebih bagus, ya gambarnya bagus sih, bagus banget. Oke, gambarnya Mas Kelo juga tidak outdated. Jadi Iya, jadi untuk masih catch up sama zaman ini, zaman sekarang. Iya, gitu. benar. Jadi, Terus jumlah halaman udah tadi, terus elemen-elemen tambahan pelengkapnya juga ada sedikit, terus editorialnya berubah karena ini diedit lagi sama Mas Brian sama Mas Kelo nih diedit lagi, jadi dialog dan lain-lainnya lebih rapi ya. lebih rapi dan ya jelas berubah, jelas mengalami perubahan gitu. Nah, cuman disayangkan di sini namanya Necklord, bukan Needlord. Oh. Beda kan? Terus mungkin salah tulis juga bisa. Gak tahu ya. Gak tahu juga ya di sini. Di sini Necklord, terus di sini pakainya manusia bukan humankind. Oh ya, Bukan di sini human. Mankind. Nah, itu menjadi ini sih Sal, kalau dalam editorial itu kan pertama yang penting konsisten. Kalau mau pakai itu ya itu aja. Tapi aku sendiri lebih senang kalau disebutnya manusia. Karena kalau kita nyebut human dan lainnya segala macam berarti ada hal lain yang sebenarnya kalau aslinya bahasa Inggris ya udah kita pakai bahasa Inggris. Benar. Sebenarnya. Tapi ini pilihan. Ini bukan soal benar atau salah sih, tapi pilihan gitu. Aku lagi nyari yang tadi Sal yang ini dia. Oh, ini. Di versi aslinya, di versi aslinya tuh ada apa yang nyebutnya border, ada border lah ya, bleed, border tambah ya. Gitu, sehingga ada jarak amannya lah. Nah ini kan terbang terus bilang keren sekali gitu, ini di sini gitu. Nah di versi yang terbaru, aku udah ngerasa dari awal pas baca itu gambarnya dim full, dimaximize. Kalau di YouTube itu kita stretch gitu, kita penuhin. Jadi nggak ada bordernya nih, jadi nggak ada bleednya, nggak ada bordernya. Nah imbasnya ini ada dialog-dialog yang kepotong, ada balon kata-kata yang kepotong. Ini kan tulisannya adalah Ray, jangan banyak. Nah jangan banyak apa nih kita nggak tahu. Oh iya. Dan ini ada beberapa, ada tersebar di berbagai halaman karena dimepetin, di full maximize gitu, kanvasnya lah, kanvas gambarnya. Aku nggak tahu tujuannya apa, Mas Brian dan Mas Kelo, maksudnya apa? Aku nggak ngerti gitu. Nah, sebenarnya kayak gini nih, kalau aslinya nih bagus karena ada bordernya, karena dimepetin, dia jadi mepet banget sama potongan, potongan kertasnya, potongan bukunya gitu. Jadi berarti aslinya mungkin ada bordernya ya, maksudnya gambaran awalnya ada ya. Gitu. Kecuali di bab yang tambahan ya. Di dua bab tambahan kan kita nggak. Iya, benar, sini nggak ada di sini sih. Gitu. Iya. Nah itu sih dari aku sih produk ya. Secara produk editorial gitu. Nah kita masuk ke cerita nih Sal. Gimana Sal? Ya jadi kediaman di bumi Havork 350 tahun yang ini ada aku baca. Oh, iya. Enggak. Kalau dari sini sebenarnya kalau yang aku lihat memang tadi aku udah nyebutkan kan karena ini lore basic ya. Bahwa kenapa kok judulnya Chronicle 7 karena memang ada 7 bola naga. Wah, Dragon Ball ya. Ada 7 batu Infinity. 6 itu. Ya. Ya jadi batu itu jatuh ke bumi di mana batu tersebut dijadikan suatu senjata gitu. Di mana senjata tersebut itu bisa digunakan untuk siapapun yang menggunakannya tuh menjadi manusia yang sangat kuat lah. Wujudnya pedang kalau nggak salah. Macam-macam. Salah satunya pedang. Cuman tidak semua manusia atau tidak semua makhluk bisa menggunakan itu. Ya salah satu orang yang bisa menggunakan senjata tersebut adalah si Areh karena dia hybrid. Hun itu istilahnya avatarnya lah. Bergabungan dari berbagai macam ras. Kayak kayak Star-Lord. Iya, Star-Lord kan bisa megang Power Stone. Power Stone, karena dia
separuh celestial, separuh ya. manusia. Gitu. Kira-kira gitu, dan itu sangat fresh sekali ya cerita pada zaman itu menurutku. Tahun 2014 ya? 2014 ya ini ya, itu cukup fresh sekali dan tokoh utamanya ada dua teman-teman, satunya Ares, satunya Rey, ya kan, satunya Elf, satunya Hon. Pertama kita pikir manusia, tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu ternyata dia Hon, punya sayap. Ras terkutuk lah. Ras terkutuk ya, kira-kira seperti itu, dan mereka berdua maling. Bener sih Star-Lord, kamu bilang bener Star-Lord gitu. Ya. Nah, kalau kamu baca berarti langsung yang ini ya? Langsung kamu ini. dulu Aku belum dulu pernah, tapi aku lupa di mana, kapan, punya siapa, aku lupa. Jadi aku tuh udah tahu dengan artnya, oh ini kayaknya aku pernah deh ini gitu. Jadi ya udahlah gitu. Sekarang sudah ada produk terbarunya kan gitu. Jadi secara cerita menurutku potensial, menarik sekali, dan ini kalau berlanjut juga jadi oke gitu. Cuman memang aku tuh selalu gini, Sal, ini kan isinya katakanlah berapa? 6 bab, 7 sama bab 0. Iya sama. Terus 8, 9. 9 lah, 9 bab 9 lah. Total keseluruhan. Nah, bagiku dengan ketebalan segini, dengan jumlah bab 9 bab total, bukan informasi ya, jalan ceritanya itu masih di situ-situ aja. Iya. Masih di situ aja. Maksudnya kita harusnya bisa dapat lebih banyak lebih banyak kejadian gitu. Tapi apakah mungkin bisa jadi kan karena ini buah pemikiran kreator di zaman 2014. Sangat mungkin gitu. Karena di zaman 2025 ini udah banyak sekali contoh komik, baik itu terjemahan maupun lokal, yang pacingnya tuh cepat gitu. Bukan berarti terburu-buru ya. Maksudnya pacingnya itu bisa diikuti, setiap halaman menemui sesuatu. Ya itu kemarin kita bahas sama Manyu, hello Manyu, dan segala macam, golden ratio kayak gitu. Ada yang menemukan istilahnya punchline di suatu halaman kayak gitu tuh lebih cepat gitu sih. Nah, bukan berarti juga jelek atau bagus, enggak. Tapi mudah-mudahan kalau ini berlanjut, bab selanjutnya dibuat memang buatan baru, sehingga kreator tuh bikinnya dengan pola pikir yang sudah bertumbuh. Nah, itu yang menurutku akan sangat menarik di situ nanti. Kalau secara world buildingnya Faisal tadi udah sebutkan kayak fairy tale, dan kalau yang paham atau ngikutin Lord of the Rings, ya kurang lebih seperti itu. Tapi JRPG itu ya kayak gini. Ya, betul. RPG Jepang tuh ya kayak gini gitu. Jadi nggak asing sekali buat pemain game. Itu nggak asing sekali. Makanya wajar kalau kita mengira ini komik luar. Karena memang vibe-nya sangat internasional sekali. Iya, meskipun ini bukan isekai, tapi pembaca isekai kayaknya paham juga. Paham, senang pasti. Ras tertentu gitu. Jadi ini komik yang menyenangkan, ini komik yang punya potensi jelas, dan secara cerita juga oke. Secara oke. Gambarnya mah oke. Ya, bagus banget. Gambarnya oke. Kalau gambarnya bagus banget. Jadi menurutku sih ini terlepas dari tadi ya, ada secara editorial potongan segala macam itu yang cukup membuatku nggak nyaman, tapi di luar itu mah ya ini oke, ini produk yang oke. Komik yang bagus gitu. Apalagi ya, Sa? Kalau dari aku udah sih, karena ini kan bukan komik berwarna ya, walaupun beda ya maksudnya teknik pewarnaannya gitu. Udah berkembang juga kan. Berkembang juga gitu. Itu udah jauh lebih bagus ya. Karena kalau komik berwarna bisa dibicarakan, ini bukan soalnya. Jadi ya kalau dari aku udah sih. Nah, buat orang yang ini ada beberapa hal yang kayak gini ya, yang kayak Matohak kan juga nerbitin ulang 1 SR6, terus Emperor Crown-nya dia yang tadinya di koloni juga diterbitin ulang gitu, di Kuratoro ada semua gitu. Jadi kita tuh justru menariknya adalah kita tuh bisa benar-benar mempelajari produk yang melalui editorial penerbitan seperti apa, yang tidak seperti apa. Bener. Ini kan misalnya nih fontnya segini, karena produknya segini, fontnya segini, jadi kita ngerasa proper nih. Iya. Ini ada hal-hal yang kayaknya fontnya kegedean deh untuk ditaruh di sini. Kayaknya jenis fontnya juga harusnya ada yang mungkin lebih menarik. Hal-hal kayak gitu tuh editorial dari penerbit itu berpengaruh. Gitu. Tentu saja menyangkut kapasitas dan kapabilitas editornya sendiri. Betul. Soalnya pengaruh itu ya. Betul. Ini pembahasan tentang editor harusnya kayaknya ada. Mantan Pimret. Iya benar. Gitu. Jadi maksudnya pentingnya editorial di dalam suatu buku itu penting sih. Gitu sih. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk The Chronicle of Seven. Silahkan cek di
KMI. Ya Atau namanya kan KMI, ada tanya aja ininya di nih. Facebook Kalau atau mau di medsos, di marketplace. silahkan di scan. Ya. Tapi di Moga. Facebook kayaknya ada. Di Facebook, di Silakan di marketplace. scan. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di obrolan komik lokal berikutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.